Bedakan antara zakat, infak, sedekah itu lain. Ya. Zakat, infak dan sedekah itu lain. Ya. Kalau zakat, kewajiban terkait harta dikeluarkan jumlah tertentu dengan syarat tertentu. Ya. Di jumlahnya tertentu, mencapai nisab, syaratnya tertentu, ada haulnya dan sebagainya. Ya. Dan dikeluarkan khusus hanya pada 8 golongan yang di At-Taubah ayat ke-60. Kewajiban terkait harta, hukumnya wajib. Kalau infak, kewajiban atau kesunahan. Jadi ada yang wajib, ada yang sunnah. Infak itu dibagi dua. Kalau zakat wajib saja. Ya. Kalau infak ada wajib, ada sunnah. Misal infak yang wajib, nafkah suami kepada istri. Itu infak wajib. Karena itu disebut nafkah. Nafkah itu dari infak. Ya. Dari infak. Ya. Kependekannya nafkah. Nafkah. Ya. Infak suami pada istri itu wajib. Yang sunnah, misal infak anak kepada orang tua, ibu bapak. Gak boleh zakat, gak boleh dizakati. Ibu itu, bapak itu diinfak, ya, infak. Jadi kewajiban atau kesunahan terkait harta benda. Jadi sifatnya mesti benda infak itu. Tidak boleh yang lain. Mesti benda, ya. Misal boleh baju, ya, boleh kemudian uang, macam-macam mesti benda, materi sifatnya. Nah, tapi kalau mau infak, Al-Baqarah 215, Al-Baqarah 215, itu mesti yang paling bagus. Jangan yang jelek. Jangan yang jelek, ya. Wa yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepada Muhammad apa yang diinfakkan. Qul ma anfaqtum min khairin. Katakan Muhammad pada orang yang ingin infak, yang mesti diinfakkan itu yang terbagus kualitasnya, baik. Tidak harus baru, tidak harus mewah. Misal saya punya baju nih, ya, saya ingin infakkan pada orang, jangan yang jelek kita infakkan. Bahkan disindir di Al-Baqarah 267 itu, ya, ada orang kata Al-Quran, wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun walastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fi. Jangan sekali-kali engkau infakkan harta yang sudah jelek, kamu melihatnya saja sudah nggak suka, memicingkan mata, lalu kita kasih orang. Itu nggak bagus itu. Itu bukan infak namanya. Bukan infak namanya. Nah, kalau bapak ibu punya uang 100.000, 50.000 dua, kan? Yang satu sudah jelek, lecek, gak enak kita lihat, ya. Yang satu lagi masih baru, bagus, diambil dari ATM, ya. Ada orang lewat misalnya butuh, bu, tolong bu, pak, dikasih yang mana? Kasih yang mana? Nah, kalau mau infak kasih yang bagus. Yang jelek kasihkan sana sama swalayan, ya, sama Carrefour, sama apa tuh macam-macam, kasihkan ke situ. Yang bagus-bagus berikan pada hamba yang membutuhkan. Itu infak namanya, ya. Nah, yang diinfaki pun prioritas 5, ya. 5 prioritasnya. 1 pada ibu bapak dulu, ya. Bil walidain wal aqrabin, dan kerabat terdekat. Wal yatama, orang-orang yatim, wal masakin, anak miskin, wa bis sabil. Kemudian ibnu sabil. Itu di lain waktu. Nah, di luar infak dengan zakat ada sedekah. Ini yang sering keliru dalam prosesnya, keliru dalam syaratnya, dan keliru dalam memahaminya. Nanti kita lebih dalam lagi bahas lain waktu. Tapi ingin saya sampaikan, sedekah itu dalam istilah fikih, kullu ma'rufin sedekah. Setiap perbuatan baik itu sedekah. Tidak harus pakai benda, tidak harus pakai materi, uang, tidak. Dan bentuknya tidak hanya uang. Maaf, ini Al-Ittihad sedang renovasi termim misalnya. Saya nggak ada uang, boleh dengan tenaga, itu sedekah. Nggak ada tenaga dengan ide, itu sedekah. Dengan doa pun itu sedekah. Nggak bisa memberikan ide, minimal dengan doa itu sudah sedekah. Bahkan senyum pun pada yang baik-baik itu sedekah. Basmatuka li akhika, ya, senyummu kepada saudaramu dalam kebaikan itu sedekah. Subhanallah. Dan dalam hadis riwayat Muslim nomor hadis 720 ini, kita diajarkan untuk sedekah setiap pagi. Sekalipun tidak ada uangnya, ya, tidak ada dengan harta benda, boleh dengan tasbih, ya, dengan tahlil, tasbih membaca subhanallah diperbanyak, tahlil membaca la ilaha illallah, takbir membaca Allahu Akbar, tahmid membaca alhamdulillah, boleh, ya, perbanyak itu.